Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRL TV. Pernah nggak sih narik orderan tengah malam pas hujan dan jalan sepi banget? Bayangin kamu lagi nyetir sendirian, tiba-tiba dapat orderan dari tempat yang katanya sudah lama kosong. Dan yang lebih aneh, penumpangnya duduk di belakang kamu, tapi wajahnya nggak jelas di kaca spion. Nah, malam ini saya bakal ceritain kisah seorang sopir taksi online yang mengantar penumpangnya dari masa lalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita horor lainnya. Matikan lampu, pakai headset, dan siapin nyali kalian karena perjalanan ini belum selesai. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman, sebut saja namanya Rian. Dia sopir taksi online yang biasa narik malam. Karena katanya orderan lebih sepi, tapi tarifnya lumayan. Malam itu sekitar jam setengah 12, hujan gerimis, jalanan agak kosong. Rian lagi nunggu orderan di pinggir jalan, dekat terminal lama yang sudah jarang dipakai. Tiba-tiba ada notifikasi masuk. Titik jemputnya aneh. Lokasinya ada di jalan kecil yang sebenarnya sudah ditutup sejak lama karena proyek mangkrak. Tapi karena rating penumpang bintang 5 dan jaraknya dekat, dia ambil juga. Waktu sampai, suasananya sepi banget. Lampu jalanan cuma satu yang hidup, itu pun kedap-kedip. Lalu dari arah gelap muncul seorang perempuan pakai baju model lama, semacam dress motif bunga yang kelihatan seperti gaya tahun 90-an. Rambutnya panjang, basah karena hujan, tapi wajahnya tenang. Pucat, tapi bukan pucat sakit, lebih ke pucat dingin. Perempuan itu masuk ke kursi belakang tanpa banyak bicara. Tujuannya ke perumahan Cempaka Indah, katanya pelan. Rian jalan seperti biasa. Panjang perjalanan, suasananya sunyi. Anehnya, di kaca spion, Rian merasa wajah penumpangnya agak buram, seperti kamera yang enggak fokus. Setiap Rian coba lihat lebih lama, pandangannya jadi berat, seperti ada yang bikin dia nggak nyaman. Sekitar 15 menit mereka sampai di perumahan yang dimaksud. Tapi waktu Rian lihat papan namanya, dia kaget. Perumahan Cempaka Indah itu sudah lama terbengkalai. Rumah-rumahnya kosong, sebagian atapnya ambruk, rumput liar tinggi-tinggi. Sudah sampai, kata Rian pelan. Tidak ada jawaban. Rian nengok ke belakang, kursinya kosong. Padahal tadi jelas-jelas pintu gak kebuka dan mobilnya masih terkunci otomatis. Jantungnya langsung berdebar. Dia buru-buru lihat aplikasi. Status perjalanan sudah selesai. Dan yang bikin merinding, foto profil penumpangnya berubah. Bukan lagi perempuan muda, tapi foto hitam putih seorang wanita dengan model rambut jadul. Rian yang penasaran besoknya tanya ke warga sekitar. Ternyata sekitar 20 tahun lalu ada kecelakaan di dekat terminal lama itu. Seorang perempuan meninggal setelah pulang kerja dan hendak dijemput taksi. Katanya dia nggak pernah sampai ke rumahnya di perumahan Cempaka Indah. Sejak itu, kadang ada sopir yang dapat orderan aneh dari lokasi yang sama. Rian bilang setelah kejadian itu, dia nggak pernah lagi ambil orderan dari area terminal lama. Dan setiap hujan turun di malam hari, notifikasi HP-nya kadang berbunyi sendiri, walaupun nggak ada orderan masuk. Katanya sih begitu. Percaya atau enggak, itu cerita yang dia alami sendiri. Setelah kejadian malam itu, Rian sempat gak narik beberapa hari. Dia bilang pikirannya gak tenang. Setiap malam
Kebayang wajah buram di kaca spion itu. Tapi namanya juga cari makan. Seminggu kemudian dia mulai narik lagi. Bedanya, dia selalu menghindari area terminal lama. Sampai suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, hujan turun lagi. Notifikasi masuk. Rian langsung merinding. Titik jemputnya terminal lama itu lagi. Dia buru-buru mau cancel. Tapi entah kenapa jarinya seperti berat. Aplikasinya tiba-tiba meleng. Tulisan menuju lokasi penjemputan sudah aktif sendiri. Mungkin error, pikirnya. Mobilnya seperti berjalan normal. Tapi perasaan Rian gak enak. Begitu sampai di lokasi, suasananya persis seperti malam pertama. Lampu kedip-kedip, gerimis tipis, jalan kosong. Dan lagi-lagi, perempuan itu muncul dari kegelapan. Pakai baju yang sama, rambut basah, wajah pucat. Tapi kali ini sebelum masuk mobil, dia berdiri sebentar di depan mobil, menatap Rian lewat kaca depan. Tatapannya kosong, tapi seperti mengenali. Rian gemetar, tapi pintu belakang tetap terbuka sendiri. Perempuan itu duduk. "Ke rumah saya," seperti biasa, ucapnya pelan. Rian memberanikan diri bertanya, "Rumah di mana?" "Apakah indah?" Perempuan itu tidak langsung jawab. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. "Saya belum pernah sampai." Panjang jalan, suhu di dalam mobil terasa makin dingin. AC padahal nggak dinaikkan. Napas Rian sampai terlihat seperti beruap. Waktu hampir sampai perumahan kosong itu. Tiba-tiba GPS mati total. HP-nya ngeblank. Dashboard mobil berkedip. Mobilnya mati mendadak. Seperti di depan gerbang perumahan. Lampu jalan padam, gelap. Rian pun panik. Mencoba starter berkali-kali. Tapi mesin gak mau hidup. Lalu dari kursi belakang terdengar suara pelan. "Kenapa?" Dulu sopirnya tidak berhenti. Rian merasa tengkuknya dingin sekali. Dia tidak melihat saya di tengah jalan. Suara itu makin dekat. Rian perlahan menoleh ke spion. Kali ini wajah perempuan itu jelas. Bukan lagi buram, tapi wajah dengan luka lebam di pelipis. Bibir pucat kebiruan dan mata yang kosong. "Antarkan saya sampai rumah," ujarnya. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti benturan logam. Rian refleks menunduk, dan saat dia angkat kepala lagi, mobilnya sudah hidup. Lampu jalan menyala kembali, kursi belakang kosong, dan yang bikin Rian hampir pingsan, mobilnya tidak lagi di depan gerbang perumahan, tapi berhenti tepat di depan satu rumah yang masih berdiri paling utuh di sana. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Lampu di dalamnya menyala redup, seperti ada yang menunggu. Rian tidak turun. Dia langsung injak gas sekuat tenaga dan kabur dari situ. Besok paginya Rian kembali lagi ke perumahan itu, tapi bersama warga sekitar. Rumah yang semalam dilihat menyala ternyata sudah roboh setengah dan tidak ada aliran listrik sama sekali sejak belasan tahun lalu. Di depan rumah itu ada papan kecil yang hampir tertutup rumput. Nama yang tertulis di sana sama dengan nama akun penumpang yang memesan taksi online-nya. Sejak malam itu Rian berhenti total jadi supir taksi online. Mobilnya dijual, akun aplikasinya dihapus. Tapi sampai sekarang, setiap hujan turun tengah malam, kadang HP lamanya yang sudah tidak terpasang kartu SIM masih menyala sendiri. Dan muncul satu notifikasi, "Perjalanan Anda belum selesai."